Hai hai, kembali bersama saya Julia Kim Tarot. Gimana hari-hari kalian ya? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam keberkahan, kebarokahan dan rahmat dari Tuhan ya, berkat Tuhan. Muter sendiri. Oke. Loh, apa itu? Oke, kali ini saya mau langsung aja. Temanya adalah putus atau terus. Jadi ini untuk kalian yang sedang menghadapi satu permasalahan, entah permasalahan dengan seseorang ini ada kenapa dengan musik boxnya ya? Ini mungkin hubungan pertemanan bisa, hubungan keluarga juga bisa, kemudian hubungan asmara, atau mungkin hubungan rumah tangga, atau mungkin hubungan di kantor ya, mungkin dengan atasan atau dengan rekan kerja seperti itu ya. Jadi tolong difokuskan untuk seseorang ya, yang kalian sedang bingung, apakah hubungan kita ini perlu diteruskan atau enggak, mau putus atau terus ya. Putus ini bukan berarti putus hubungan enggak, tapi tidak perlu intensitasnya mungkin dikurangi, mungkin agak membatasi seperti itu ya. Kalau putus silaturahmi itu nggak baik ya, jangan ya. Cuman yang harus dipertimbangkan adalah ini baik atau enggak untuk diteruskan. Apakah sebaiknya itu menghindar saja atau bagaimana gitu ya. Oke. Langsung saja kita lihat situasi dan kondisinya atau mungkin sosoknya ya. Jadi saya akan ambil 5 kartu. Kalian bisa sesuaikan ya dari nomor kartu 1, 2, 3, 4, 5 nantinya ya. Itu bisa mungkin kalian hanya 1 atau mungkin 3 atau mungkin semuanya situasinya yang sedang kalian hadapi. Karena sekali lagi saya mau ingatkan ini adalah bacaan secara umum, secara general reading ya. Jadi energi umum belum tentu itu adalah energi kalian ya. Kalau tidak sama jangan dicocok-cocokin, jangan dipas-pasin. Mungkin ini bukan energi kalian ya, jelas ya. Kalau ingin energi kalian sendiri yang dibacakan, silahkan chat nomor WA saya, ada di profil, juga ada di deskripsi video ini ya, di bawahnya itu ada untuk mendaftar ya. Mendaftar dulu, nanti ada tata caranya. Ada yang berbayar dengan video call, yang gratis dengan voice note. Oke, langsung aja ya. Situasi dan kondisi maaf yang kalian hadapi ya, sehingga kalian bingung mau terus mau lanjut atau disudahi aja. Oke. Fokuskan dengan seseorang atau fokuskan kepada permasalahan kalian ya. Jangan terlalu percaya kartu ya, jangan terlalu percaya dengan apa yang saya omongkan ya. Ambil yang positif-positif aja ya. Sekiranya itu kalian anggap tidak make sense ya, itu nggak usah diambil ya. Karena kita manusia juga dikaruniai akal budi ya kan, belajar intelijensi ya, edukasi kita sudah sekolah tinggi-tinggi ya. Di sekolah kan harus pakai logika, harus realistis juga ya. Oke. Kenapa bergerak? Oke. Situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Oke. 2 yang tertarik. Oke. Oke, saya langsung ambil 5 ya. Ambil 5. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untuk kalian juga ya. Selain untuk saya juga untuk kalian ya. Karena apresiasi hal-hal yang positif, afirmasi positif yang kalian berikan kepada siapapun ya, itu akan kembali kepada kalian. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian berpikiran negatif atau kalian punya hati yang kurang baik kepada seseorang, terutama doa-doa yang kurang baik, itu akan kembalinya kepada kalian kok ya. Jadi hati-hati ya. Oke. 5 sudah saya tarik. Saya geser dulu supaya lebih center. Oke. Untuk yang baru saja menemukan channel saya, video-video saya ucapkan salam kenal dari saya Juli ya, Juli Hakim dari Kota Malang ya, Jawa Timur. Oke. Di sini yang paling banyak ketarik adalah permasalahan tentang ini bisa jadi karma ya yang sedang dihadapi, atau mungkin namanya the wheel ya, namanya roda itu berputar
ya. Jadi mungkin yang dulunya itu enak sekarang enak ya, atau mungkin dulu pernah menanamkan sesuatu apapun ya, karma bisa baik, bisa buruk ya. Jadi apapun yang ditanamkan dahulu sekarang mungkin saatnya menuai ya, atau mungkin memang saatnya sekarang itu yang menabur, nah, menanam seperti itu. Jadi silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke. Di sini ada satu mungkin kalau secara perasaan atau ini hubungan yang bisa jadi hubungan atau apapun, ini ada yang sedang memulai sesuatu, bisa jadi hubungan, hubungannya itu baru, atau mungkin kalau kontrak kerja baru, atau mungkin hubungan yang belum terlalu lama, ya. Yang sekarang ini dalam tahap-tahap menjaga atau menata-nata sesuatu, ya, bisa menjaga hati, menata-nata hati, atau mungkin secara lebih ke karir atau usaha lagi memulai ya, lagi merintis seperti itu. Hati pun juga seperti itu ya, secara perasaan atau hubungan asmara atau rumah tangga seperti itu. Dan di sini sedang berusaha untuk menyeimbangkan antara menimbang-nimbang yang antara yang baik ada yang buruk. Jadi di dalam satu permasalahan itu lagi ditimbang-timbang. Sebaiknya aku melangkah kemana? Lagi ditimbang-timbang yang baik dan buruknya itu lagi ditimbang. Apakah keuntungan, resikonya semua itu dipertimbangkan ya. Oke, di sini juga ada yang sedang ini bottom of the deck-nya ya. Nanti saya ringkas ya. Kemudian di sini ada situasi dan kondisi yang sedang berpikir keras untuk mencapai satu tujuan, ya. Berusaha keras tapi berusahanya ini lebih kepada pemikiran yang keras ya. Untuk bisa seperti orang ini ya, pinginnya terbang, gimana dong caranya terbang ya. Mungkin pemikirannya itu menginginkan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan seperti itu, tapi tetap ngotot. It's okay, itu sebagai motivasi ya, asal positif ya. Kemudian ada yang sedang menunggu sesuatu yang berharap tak pasti. Oke ya, ini bottom of the deck-nya masalah situasi dan kondisinya. Di sini ada sosok ya, yang tertarik ke sini ada sosok. Di mana sosok ini adalah seseorang yang mungkin ya terlibat dengan kalian itu hubungannya asmara, karena di sini kartunya King of Cup ya. Perasaan yang dalam, sebenarnya seseorang ini adalah orang yang penuh cinta ya, bisa memperlakukan kalian dengan baik ya, karismatik seperti itu, sehingga kalian merasa ya apa ya, seperti jadi merasa nyaman, merasa dicintai, merasa melambung tinggi seperti itu ya. Oke, dan di sini juga ada sosok-sosok yang memang secara tindakan memang kurang dewasa. Ini terutama untuk yang dalam hal finansial atau mungkin usaha ya. Ini sering keluar energi ini ya. Kurang dewasa dalam memilih langkah ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kartu tarot itu bisa terbolak-balik energinya, bisa ini energi kalian atau orang yang kalian fokuskan. Istilahnya adalah vice versa ya. Di sini ada seseorang yang mungkin usianya muda ya, atau mungkin secara jiwa atau pemikiran itu memang belum dewasa seperti itu, terkait dengan masalah finansial atau mungkin karir atau mungkin usaha pekerjaan, atau mungkin juga dalam masalah hubungan itu kurang masih belum belum matang seperti itu ya. Oke, di sini ada perasaan yang sakit sekali, mungkin ada seseorang yang menyakiti ya, atau kalian yang sedang yang pernah menyakiti seseorang terkait dengan kartu karma yang sebelumnya saya bilang. Mungkin kalian sekarang tidak sedang sakit hati ya, atau mungkin ini bukan kartu kalian ya, jadi jangan dipaksakan ya. Atau mungkin ini kartu seseorang yang kalian fokuskan, dia ini sedang sakit hati banget dalam ya, hatinya seperti tertancap sampai mangap gini loh ya. Oh posire sampai mangap, apa mangap ya, mangap lah. Oke, kemudian di sini ada permasalahan rumah tangga ya, dimana yang sebenarnya diharapkan atau mungkin situasinya itu mungkin sebelumnya memang baik-baik saja, segala sesuatunya itu terpenuhi ya, terpenuhi sebenarnya, kasih sayang dan sebagainya ya, financial is okay, anak baik-baik saja ya, tapi kenapa mungkin kemudian ada
suatu peristiwa atau mungkin ada sesuatu yang mengguncang sehingga membuat kalian memikirkan ini terus atau putus atau terus, kayak lagunya Judika ya. Oke, di sini ada Page of Cup. Nah, kan di sini ini lebih kepada ada yang berada dalam situasi dan kondisi atau mungkin hubungan yang menggantung ya, yang menggantung ya. Sehingga membuat kita itu hatinya terkatung-katung. Waduh, seperti itu. Jadi sekali lagi tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Ini pembacaan general. Belum tentu energi kalian yang tertarik ke sini. Kalau nggak cocok jangan dicocok-cocokin. Berarti bukan energi kalian. Kalau ingin energi kalian, chat nomor WA saya, daftar ya. Ada personal reading, ada yang berbayar, ada yang gratis. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana caranya saya menghadapi ini? Kalau memang putus ya putus. Kalau nggak baik ya udah gitu ya. Sebentar, sabar ya. Jadi kita lihat dulu situasi kondisinya ya, mungkin ada hal-hal yang perlu diurai ya, sehingga kita dalam melangkah itu bisa lebih tepat atau bisa ini dijadikan salah satu, jangan satu-satunya ya, salah satu dasar pertimbangan untuk kalian melangkah lebih lanjut. Oke, lanjut ya. Kita lihat dari kartu ini lagi ya, tarot lagi aja ya. Oke. Dari Arkanum saya mau ambil. Terus apa sih yang harus dilakukan, putus atau terus? Kita lihat situasinya ya. Sebaiknya putus atau terus ya. Oke. Putus atau terus ya sebaiknya ya. Karena ini pastikan kalian berada di kondisi dimana kalian sedang bingung. Ini mau meneruskan atau enggak gitu ya. Kalau kalian nggak berada dalam situasi ini ya jangan nonton yang begini-begini, nanti malah overthinking, malah kepikiran gitu loh. Ini khusus untuk kalian yang sedang bingung. Ya. Dan saya berharap sudah nggak ada yang bingung lagi lah. Cintai diri kalian ya. Hidup nggak lama loh say. Dan hidup nggak cuma di sini, ada terusannya yang lebih abadi. Oke? Ingat, kita berjalan menuju mati, bukan berjalan mundur, maju ya. Oke. Putus atau terus? Putus atau terus? Pastikan ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bisa kalian kesemuanya, memang energi kalian atau mungkin ada 2. Dan saya akan, masing-masing kartu akan saya tunjukkan ini di situasi dan kondisi ini sebaiknya putus atau terus, kondisi ini sebaiknya putus atau terus gitu ya. Oke. Oke, untuk yang nomor 1. Oke, di sini situasi dan kondisinya adalah mungkin kalian itu bingung dengan seseorang ini, King of Cup ini, yang sosoknya sudah saya sebutkan tadi. Kenapa dia jadi cuek ya? Atau mungkin dia lebih ada yang dia prioritaskan selain kamu ya. Seperti konten saya yang beberapa 3 hari yang lalu ya, itu tentang energi ketiga. Ini sama, energi ketiganya adalah dia sibuk cari uang ya. Jadi mungkin di sini kalian itu merasa diabaikan, kemudian kalian itu pikirannya nggak karu-karuan. Hey wait, orang ini dia itu tahu mana yang harus dia prioritaskan ya, dan dia itu dalam menyikapi satu hubungan itu dewasa gitu loh say ya. Artinya gini, dia itu sudah nggak mikir-mikirkan masalah cinta-cintaan kayak anak ABG yang harus chattingnya itu berkepanjangan setiap saat memberikan kabar, bukan ya. Sementara orang ini memang khas dari maskulin, di mana secara kodrati itu pola pikirnya ini loh, fokusnya. Jadi seorang maskulin itu biasanya memang tidak dikodratkan, ditakdirkan untuk multitasking, bisa membagi-bagi fokus. Ini nggak bisa dia. Kalau sudah pekerjaan ya pekerjaan, kalau sedang ada satu masalah ya fokus ke masalah itu. Sementara kalian ini mikirnya sudah berbeda. Jangan-jangan ada orang lain. Jangan-jangan dia tidak mencintaiku lagi. Oh no. Kalian harus di sini, kalian yang harus berpikir dewasa, bahwa orang ini lagi bingung akan uang, gencar cari uang. Mungkin ada banyak target yang harus dia capai. Oke? Ya. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2, di mana yang energinya kurang dewasa tadi ya. Oke. Ini bisa kalian atau mungkin orang yang kalian fokuskan ya. Oke, saya juga ada di TikTok ya.
TikTok saya namanya sama, Julia Kim Tarot. Loh, ini yang satu, ini yang kedua. Oke, ya. Di sini memang energinya seseorang yang kurang dewasa ini, yang kurang matang ini. Oh, sebentar. Di sini kalau ditanyakan putus atau terus gimana, ya, yang nomor satu tadi ya. Itu tergantung kalian, ya. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian itu mau hidup itu memilih sayang, ya. Mau menjadi baik, mau menjadi dewasa, mau menjadi bijak. Dipikirkan lagi, jangan terlalu melihat kesalahan dari luar diri kalian, tapi lebih kepada melihat ke dalam diri kita dulu, ya. Apakah benar kita bersikap seperti ini? Apakah benar kita mempunyai pola pikir atau menilai seperti ini? Itu ya. Jadi di sini saya tidak bisa bilang putus atau terus ya. Tapi sarannya adalah lihat dulu dari diri kalian. Kalau memang kalian sudah pada jalur yang benar ya, saya yakin kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, putus atau terus. Pilihannya kembali kepada kalian. Kalau di sini ya, kartunya The Devil. Devil ini kartunya setan, ya, setan. Tapi bukan hantu-hantu loh. Ini bukan horor ya. Jadi ini adalah satu kemelekatan atau keterikatan secara batin atau apapun, tapi yang sifatnya itu negatif. Bisa jadi kalian itu sudah berhubungan dengan orang ini itu sulit untuk bisa lepas ya. Sulit lepas. Sebenarnya dia juga kalian tahu bahwa sifatnya kurang baik. Ini nggak baik sebenarnya buat aku. Dia tidak bisa membahagiakan aku. Aku udah capek ya. Tapi nggak bisa lepas. Kenapa? Sebenarnya ya, ini masalahnya di logika atau realistis. Kalian belum realistis aja bahwa kalian lebih mengedepankan ego. Ego artinya hasrat ya, bisa termasuk di dalamnya hasrat ya. Jadi kalian sendiri yang mengikatkan diri kepada orang ini ya. Kalau orang itu sih saya nggak bisa pastikan iya atau enggak ya. Tapi yang jelas di sini kalian yang mengikatkan diri kepada orang ini. Sehingga kalian bingung sendiri ya. Mau putus tapi kalian nggak sanggup ya. Tapi di sini memang melekat ya, dan di sini kurang dewasa. Kalau sarannya, kalau berhubungan dengan orang ini, kalau memang hubungannya toksik, tidak bisa membahagiakan kamu, hanya hasrat, gairah, kemudian bikin capek hati, dia belum dewasa. Sementara kamu berharap kapan sih dewasanya dia? Kemudian kalian mau menunggu, ingin dia berubah. Waduh, kelamaan saya capek hati, jiwamu akan terkerdilkan oleh hal-hal seperti ini. Sementara waktu berjalan cepat ya. Jangan jadi orang useless dan membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia ya. Ini harus kamu pikirkan ya. Kalau saran saya ya, kalau yang seperti ini cari yang nyaman-nyaman aja lah. Hidup itu gini, kita layak untuk bahagia ya. Jadi jangan kamu korbankan jiwa kamu, kasihan ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Kamu pantas untuk bahagia, kamu layak untuk bahagia. Siapa yang bisa membahagiakan kamu? Bukan orang lain, tapi kamu sendiri ya. Pilih jalan yang bisa membuat kamu bahagia. Oke? Oke, untuk yang ketiga di sini ada Three of Swords yang dimana sakit hati banget ya. Di sini benar sakit hati. Kalau biasanya kan gini, sakit hati, bikin sakit hati tinggal aja. Tapi kartunya bukan bilang begitu ya. Kartunya di sini The Hermit ya. Kalau memang kamu sakit hati, tidak usah membalas, tidak usah dendam, nggak usah kecewa berlebihan, berlarut-larut sampai ngenes ya, sampai nelongso, sampai terpuruk. Cukup. Kalau itu sudah terlewati saja, sudah. Jangan terus-menerus dalam situasi dan kondisi seperti itu. Itu namanya kamu membiarkan dirimu ya, tanpa kamu mau bangkit lagi di atas kakimu sendiri ya. Itu ya, sakit hati biarlah sakit hati. Kalau kamu menyimpan rasa sakit hati itu terus, luka batin kamu simpan terus, dendam terus, sebenarnya orang yang bikin kamu sakit hati itu enggak ngaruh sebenarnya ya. Ngaruhnya lebih kepada kamu sakit hati pun ya, belum tentu dia juga sakit hati gitu loh. Yang sakit hati kan lo kan gitu ya. Jadi tolonglah kasihanin diri sendiri. Dari sini sarannya adalah The Hermit. The Hermit itu pertapa
Jadi seperti yang pertama, meditasi. Meditasi kalau orang yang punya agama ya menghadap kepada Tuhan, mohon disembuhkan luka batinnya, mohon dikuatkan, berikanlah kedamaian hati. Gak usah minta yang aneh-aneh. Tolong balaskan dendam saya, ya Tuhan, saya tidak terima. Waduh, itu akan kembali kepada kamu sendiri sayang tanpa kamu sadari. Doa-doa yang seperti itu. Jadi mintalah kedamaian hati. Berikanlah keluasan hatiku untuk bisa memaafkan dia. Seperti itu. Itu yang paling benar. Kalau ditanya putus atau terus, itu nanti. Setelah kamu bisa healing dan melewati, kamu bisa akan tahu apakah ini baik untuk saya. Mohon petunjuk sama Tuhan. Tuhan berikanlah yang terbaik, damaikanlah hatiku supaya aku bisa melangkah ke depan itu dengan ridho dan rahmat-Mu. Kan seperti itu. Sehingga langkah yang saya ambil terbaik dari sisi Engkau, kan gitu sayang. Ya, oke lanjut. Untuk yang nomor 4. Gampang Bunda kalau ngomong. Iya memang gampang ya. Karena tinggal omong. Kalau belum merasakan, tapi bisa gini ya sayang ya, mungkin tinggal ngomong gampang ya, yang lakoni itu loh abot, yang lakoni itu berat. It's okay. Jadi ini hanya saran ya, saran bisa jadi masukan positif untuk syukur-syukur kalau hati kamu itu bisa terbuka ya. Mungkin belum, tidak semua hati manusia itu mudah untuk terbuka, mudah untuk dimasuki hal-hal yang positif. Itu tergantung dari wadahnya, hatinya ya. Kalau hatinya itu sudah bagus ya, sudah banyak rahmat Tuhan di dalamnya, hal-hal yang baik itu mudah masuk sayang ya. Kalau banyak penolakan dari hal-hal yang bagus, yang perlu dipertanyakan bukan di luar kamu tapi di dalam diri kamu sendiri. Ya, jangan sampai Tuhan menutup hati kamu, karena Tuhan itu maha membolak-balikkan hati ya. Jadi kejarlah itu, kejarlah rahmat Tuhan dari apa? Membuka hati, bersihkan hati supaya hal-hal yang baik bisa masuk. Itu loh saya, ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ya, kalau yang dalam hubungan rumah tangga yang dulunya itu ini apa? Baik-baik aja. Kemudian kenapa situasinya mungkin membuat kalian ini diterusin nggak sih gitu ya? Mungkin ada kehampaan atau ada perubahan seperti itu ya. Di sini sarannya adalah ya, ini putus atau terus ya. Kamu harus lihat ya. Di sini memang harus ada tindakan. Tindakan dalam artian itu bisa komunikasi ya sayang ya. Komunikasi atau menunjukkan kasih sayang dengan satu tindakan nyata atau tindakan nyata yang mengarah kepada perbaikan satu hubungan ya. Kalau di sini nggak ada, kamu bisa mengusahakannya. Kalau kamu sudah mengusahakannya tapi tidak berhasil, perlu kamu pertimbangkan putus atau terus. Sebelum kamu melakukan ini, ya jangan. Karena di sini saya lihat tindakannya itu kurang dewasa. Jadi kalau sana cuek, ya sudah, aku ya balas cuek, diem aja. Ya seperti itu. Atau mungkin sana marah-marah, enak aja marah-marahin, aku udah menderita gini kok, gitu. Gak terima, nah adu argumen. Jangan sayang ya. Lebih baik, jadi dalam rumah tangga itu gak ada kalah menang ya. Menang pun itu kemenangan hampa saya kira ya. Kemudian kalau kita kalah itu nggak ada kalah menang dalam rumah tangga, karena disatukan oleh Tuhan. Jadi kalian tuh menjadi satu. Sudah seharusnya kalian bergandeng tangan untuk membangun suatu hubungan yang harmonis, kan seperti itu ya. Jadi di sini dibutuhkan kedewasaan ya, kedewasaan ya. Untuk putus atau terusnya ya. Kalau kalian sudah bisa berpikir secara dewasa, menelaah ya, mencari benang merahnya di mana permasalahannya, kalian sudah tahu, kemudian kalian bisa mengkomunikasikan dengan baik secara dewasa, disampaikan dengan baik, duduk bersama, kemudian bisa mencari satu titik tengah, itu baru bisa diputuskan putus atau terus. Nah, ya, seperti itu. Ya, kembali lagi ke sama kalian. Ya. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir iki opo iki rek? Oh, 2, saya nggak ambil ya, sayang ya. Di hubungan yang menggantung ya. Ini putus atau terus. Saya memang nggak detail kali ini. Gini aja sudah durasinya banyak, nanti orang males nonton kalau kelamaan ya. Di sini memang ya yang hubungannya menggantung. Di sini hatinya luber. Jadi di sini adalah sebenarnya kalau dari dianya yang menggantungkan hubungan ya, kamu harus sudah sadari bahwa kalau orang cinta ya, cintanya itu banyak, meluber. Kalau dia cinta nggak mungkin menggantungkan ya. Kalau dia itu memang cinta, pasti ada usaha nyata ya, bukan hanya omongan, bukan hanya PHP. Ya salah kamu sendiri kalau kamu memang termakan PHP-nya terus saja.
Kalau sudah kamu memilih untuk percaya sama dia, ya nggak usah ditanya, nggak usah dilihat-lihat lagi, berarti kamu percaya. Wes, nggak usah bingung lagi putus atau terus, ya jalani aja sesuai dengan pilihan kamu, kan gitu. Aku akan bertahan demi cintaku padanya, kan seperti itu. Ya berjuang, monggo silakan, walaupun digantung kamu tetap berharap sama dia. Tapi sekali lagi yang perlu saya ingatkan, jangan berharap kepada makhluknya, makhluk Tuhan. Karena apa? Ya, Tuhan itu maha membolak-balikkan hati. Belum tentu dia itu sayang seminggu lagi, masih sayang sama kamu. Kalau Tuhan sudah membalikkan plek gitu ya, di plek no gini ya, kemudian dia tiba-tiba, kenapa saya tiba-tiba hampa kemudian meninggal? Ya itu bisa terjadi sayang. Jadi jangan terlalu bersandar, jangan terlalu berharap sama manusia terutama ya ciptaannya. Tapi berharap sama Tuhan. Kalau hubungan itu sudah nyaman, mohon berkat, mohon rahmatnya supaya hubungan ini menjadikan baik atas nama Tuhan. Segala sesuatunya bisa menjadikan baik, menjadikan positif seperti itu. Kalau kamu tetap berharap dengan gantungannya dia seperti ini, sementara hatimu meluap-meluap, salahmu dewe ya. Saya harus bilang seperti itu. Kenapa kamu mau ya digantung? Harusnya kalau memang kamu nggak mau, kamu layak untuk bahagia, ya putus saja, kamu cari yang baru. Kalau kamu sudah di jalur yang benar, di jalan Tuhan, mohon rahmat Tuhan, kemudian ditunjukkan, disadarkan, kamu digantung terus loh, seperti ini ya. Mohon petunjuk ya, karena saya setiap membaca tarot, saya mesti doa dulu, mohon petunjuk yang benar ya, supaya lisan saya juga menyampaikan dengan benar. Mungkin ini bisa untuk orang-orang yang membutuhkan, mungkin bacaan saya bisa bermanfaat, kan seperti itu. Ya, jadi kalau memang yang hubungannya menggantung, perasaannya sudah terlanjur besar, perlu dipikirkan lagi ya. Jangan kalian baperan dulu, halu terus ya. Hidup ini nyata ya sayang ya. Jadi jangan berharap sama manusia, tapi berharap sama Tuhan, berikanlah yang terbaik. Karena yang terbaik buat kamu itu belum tentu memang baik gitu loh ya. Maka mintalah yang terbaik dari Tuhan. Oke, saya kira itu aja ya bacaan kali ini. Silahkan kalian pilih mana ya. Kalau makanya nonton hal-hal yang seperti ini itu jangan di skip ya. Atau mungkin lihat sepotong-sepotong, nanti pemahamannya sepotong, nanti menjudge atau menilai bacaan-bacaan seperti ini yang syirik lah, yang apalah. Karena apa? Tidak dari dirinya sendiri nggak positif sudah gitu ya. Jadi hal-hal yang positif memang sulit masuk gitu loh. Pemahaman juga akan sepotong-sepotong karena yaitu nontonnya sepotong-sepotong, gimana mau paham padahal penjelasannya panjang 25 menit lebih. Oke, pastikan kalian berada di situasi dan kondisi seperti ini ya. Nggak selalu resonate sayang ya. Kalau mau resonate ya tarik energi sendiri, personal reading. Oke? Terima kasih banyak yang sudah nonton dan mengapresiasi video saya ini. Semoga sehat selalu, semoga bisa mendapatkan manfaat pencerahan minimal ya dari bacaan saya. Yang nggak bagus jangan diambil hati. Anggap aja, oh salah, Bunda Yuli salah ya. Saya punya pemikiran sendiri, it's okay ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif. Tetap sehat, tetap semangat, tetap mohon sama Tuhan yang terbaik untuk kita. Oke, dadah semuanya.